Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Jika Tuhan mau, maka penjahat pun akan diubahnya menjadi muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah ketika pribadi itu mau bertobat dan meninggalkan cara hidup yang lama dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pertobatan menjadi kunci untuk keselamatan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami telah menerima rahmat kebangkitan Kristus. Semoga berkat bantuan cinta kasih Roh Kudus, kami mampu bangkit menuju kebaharuan hidup. Bantulah kami untuk berdamai dengan diri sendiri, agar kami pun bisa berdamai dengan sesama. Dan ketika kami melakukan pelayanan, selalu membawa damai yang daripadamu sendiri. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Meskipun kita berbuat salah, meskipun kita pernah menghindar dan menjauh daripadanya, tetapi hari ini dari pengalaman yang dialami oleh Paulus menegaskan dan meyakinkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus selalu mencari mereka yang menjauh, mereka yang tersesat karena dosa untuk menjadi muridnya. Tentu untuk menjadi pewarta kerajaan Allah atau pewarta Injil, tentu mestinya melakukan pembaharuan diri. Salah satu langkah yang ditawarkan ialah berdamai dengan diri sendiri, sebagaimana yang dialami oleh Saulus yang nantinya kita kenal sebagai Paulus. Ia bergulat, bahkan bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Tuhan menjawab, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Ketika Saulus atau yang dikenal dengan Paulus berdamai dengan dirinya sendiri, akhirnya ia dimampukan untuk berdamai dengan sesamanya yang ia kejar-kejar karena berbeda di dalam beriman. Ia berdamai. Setelah ia berdamai kepada sesamanya, ia dimampukan untuk menerima semua orang yang mengenalkan dia kepada Sang Juru Selamat. Jika kita mampu berdamai dengan diri sendiri, maka kita mampu berdamai dengan sesama kita. Ketika kita mampu menciptakan hidup yang damai di dalam diri kita, maka kita pun akan mampu beriman dengan damai kepada Tuhan. Di dalam beriman, justru kita bukan menjadi pribadi yang lebih keras, atau menjadi pribadi yang mengancam sesama manusia yang sama-sama memperjuangkan kebaikan. Bukan itu. Orang beriman justru akan taat dan setia demi keselamatan bersama. Orang beriman justru memperjuangkan kebenaran, bahkan ketika maut harus menjemputnya. Kita lihat tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang tidak takut mati hanya karena demi sebuah kebenaran. Mereka tidak mencari nama, tetapi mereka membuat manusia semakin memuliakan Tuhan. Mestinya seperti itulah orang beriman. Tetapi seringkali di dalam perjalanan hidup, kita belum berdamai dengan diri kita sendiri, tetapi yang disalahkan orang lain. Waktu kita belum bisa menerima keadaan kita, lalu yang disalahkan adalah Tuhan. Belajarlah dari Saulus yang kita kenal dengan Paulus. Ia mengalami proses pendamaian dan akhirnya ia pun mengatakan, Tuhan sungguh baik.
Tuhan sungguh istimewa. Ia menggunakan umatnya yang bertobat untuk menjadi rasulnya di dalam mewartakan kerajaan Allah. Di dalam Injil Yohanes, Yesus menegaskan bahwa dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Artinya bagaimana? Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, ketika kita berani mengambil roti yang dipecah, artinya kita berani mewartakan kebenaran, mewartakan keselamatan. Kebenaran yang bisa kita wartakan apa untuk saat ini? Memakai masker itu penting. Gaya hidup sehat itu penting. Mencuci tangan itu membawa keselamatan. Memakai hand sanitizer itu membawa keselamatan. Itu suatu pewartaan yang nyata yang memberitakan keselamatan. Bukan sesuatu hal yang muluk-muluk. Dengan kita tidak pulang kampung pada masa pandemi COVID-19, kita sudah ikut ambil bagian di dalam pewartaan keselamatan. Beriman berarti memiliki daya ubah. Beriman berarti meninggalkan cara hidup lama yang tidak benar. Semoga dengan kedua bacaan ini dari Kisah Rasul maupun dari Injil Yohanes, kita benar-benar berefleksi. Sudahkah aku berdamai dengan diriku? Tuhan Yesus, Tuhan kita sudah baik memberikan kesempatan. Tuhan sekarang memberikan pilihan kepadamu, kepada saya, kepada kita semua. Masihkah engkau mau menyiksa aku? Ataukah meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup di dalam kasih? Dengan mengasihi, kita peduli dengan pertumbuhan iman kita. Dengan kita peduli, maka kita pun di dalam karya hidup kita akan bersaksi bahwa tinggal di dalam Allah itu menyenangkan. Berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tinggal di dalam Tuhan. Banyak orang mengatakan menderita karena kita memperjuangkan kebenaran. Tetapi kedua bacaan hari ini menegaskan, ketika kita mengasihi iman kita, kita peduli akan karya keselamatan. Ketika kita peduli akan karya keselamatan, maka mestinya kita berani bersaksi di dalam persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.